Video berikut ini merupakan pembahasan dari latihan campuran, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Kita mulai ya. Nomor 1, kalian diberikan 5 angka yaitu 0, 2, 3, 5, 6. Terus akan dibentuk susunan bilangan terdiri atas 4 angka. Berarti kalau pakai aturan perkalian, slotnya 4 ya. Kita buat dulu ya slotnya. Ada 4. Seperti itu. Nah, tapi di sini dibilangnya mintanya yaitu bilangan genap dan berbeda. Nah, sementara ini kalau kita belajar genap itu kan kita ngelihatnya dari belakang ya. Di situ genapnya ada 0, 2, 5 dan 6. Nah, tapi hati-hati di sini dengan angka 0. Gitu, karena itu kita harus bagi kasus beberapa bagian. Jadi di sini saya menjelaskannya cukup panjang ya. Jadi saya bagi kasusnya menjadi 4 bagian. Gitu, karena 0 tidak boleh di depan, berarti saya bagi kasusnya menjadi 4, yaitu 2 ribuan, 3 ribuan, 5 ribuan, dan 6 ribuan. Begitu ya, 4 kasus. Nanti saya coba jelaskan kalau kasusnya dibagi menjadi 2 saja ya. Kayak tadi saya bilang yaitu 2 ribuan, 3 ribuan, 5 ribuan, dan 6 ribuan. Dapat dari mana? Dari sini ya. Begitu. Terus karena genap, berarti kita ngelihatnya dari belakang. Ya, dari belakang. Kalau depannya 2, artinya berarti genapnya hanya boleh 0 dan 6. Ya, karena 2 sudah genap, sudah dipakai di depan. Gitu ya. Terus kalau misalnya yang depannya 3 ribuan, depannya 3, berarti belakangnya bisa 0, bisa 2, bisa 6. Ya, sedangkan kalau depannya 5 sama ya. Bisa 0, 2, dan 6. Terus yang terakhir yang depannya 6 itu berarti belakangnya hanya bisa yang belakangnya 6 belakangnya hanya bisa 0 sama 2 gitu ya. Berarti yang depan ini kemungkinannya hanya 1, terus yang belakang ini 2 kemungkinan, ini 3 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan gitu ya. Sampai situ semoga paham ya. Terus setelah itu dari sini kan kita dikasih 5 angka 0, 2, 3, 5, 6. Sudah kepakai 2, satu di depan, satu di belakang. Berarti artinya sisa 3 angka saja. Oke, yang terakhir sisa 2 angka. Nah, ini yang kita hitung. Berarti yang sebelah atas ini 12, yang ini 18, ini 18, ini 12. Gitu ya, 1 kali 3 kali 2 kali 2. Ini perkalian ya. Gitu. Nah, berarti kalau di total hasilnya ada 60 bilangan. Itu kalau kita bagi kasusnya menjadi 4 ya. Sekarang kita coba kasusnya kita bagi cuman 2 saja. Ya, slotnya ada 4 sama ya. Nah, kasusnya kita bagi yang depan ganjil sama yang depan genap. Nah, kalau yang belakang kan harus genap kan ya. Nah, kita cek yang depannya ganjil yaitu 3 dan 5 saja. Sorry, salah tempat ya. Di bawah 3 dan 5. Ya, berarti ada 2 kemungkinan. Terus yang belakang kan harus genap, berarti bisa 0, bisa 2, bisa 6. 3 kemungkinan. Nah, kan kita dikasih 0, 2, 3, 5, 6. Ada 5 angka, sudah kepakai 2. Ini berarti artinya sisa 3, sisa 2. Ya, kalau dikalikan hasilnya 6 kali 6, 36 ya. Gitu. Sedangkan kalau kita isi depannya genap, berarti pilihannya hanya 2 sama 6. 0-nya nggak boleh. Ya, 0 nggak boleh di depan ya. Berarti yang depan ada 2 kemungkinan. Begitu. Sementara yang belakang, kalau seandainya 2 kita sudah pakai, berarti yang belakang sisanya kan hanya 0 dan 6.
gitu ya, kalau 2-nya sudah kepakai. Sementara kalau 6-nya yang sudah kepakai, berarti yang belakang hanya sisa 0 dan 2. Berarti yang belakang bagian satuannya hanya sisa 2 di sini ya. Begitu, entah itu 2 maupun 6. Nah, sisanya juga sama, yang tengah sisa 3, sisa 2. Ya, berarti kalau dikalikan hasilnya 6 kali 4, 24. Berarti kalau di total ada 60 bilangan. Sama ya. Nah, itu yang soal pertama. Oke, kita masuk ke soal 2. Lebih mudah ya di sini. Angkanya sama, 0, 2, 3, 5, 6. Yang diminta bilangan 4 angka. Sama ya, lebih dari 3000. Itu bilangan 4 angka lebih dari 3000. Nah, masih sama, slotnya ada 4, 2, 3, 4. Oke, lebih dari 3000 berarti bisa 3000 sekian, 5000 sekian, dan 6000 sekian. Ya, berarti ada 3 kemungkinan. Sisanya bebas, kalian dikasih 5 angka, sisanya bebas ya, 3000 3000, 5000, 6000, yang ratusan, satuan, dan ratusan, puluhan, dan satuannya bebas. Ya, ada 5 angka, sudah kepakai 1 di depan. Ya, berarti sisa 4, sisa 3, sisa 2. Ya, berarti artinya 12 dikali 6, 72 bilangan. Gitu ya. Oke, next, lanjut soal nomor 3. Nomor 3, selama ini kita belajar itu duduk melingkar atau permutasi siklis, terus dibilang 2 anak selalu duduk bersama. Biasanya itu ya yang kita pelajari. Tapi di sini di soalnya agak berbeda. Tapi 2 anak tidak ingin duduk bersama. Berarti kita mencari lawannya ya. Kita mencari yang namanya di sini yaitu komplement. Caranya yaitu kita cari dulu totalnya. Total dari semuanya. Begitu. Terus kita cari 2 yang selalu duduk bersama. Sehingga sisanya menjadi 2 anak tidak ingin duduk bersama. Oke, kita tulis dulu ya. Permutasi siklis yang normal ya. Berarti tinggal 7 dikurangi 1 faktorial atau 6 faktorial. Gitu ya. Di sini nanti kalian hitung sendiri ya. Saya cuma mengajari bagaimana caranya, tapi hitungan akhirnya kalian sendiri yang hitung. Ya, terus setelah itu 2 anak selalu duduk bersama. Bentar ya. 2 anak selalu duduk bersama. Kita cari ini dulu, baru nanti cari lawannya atau sisanya. Kita cari sisanya. Ya, 2 anak selalu duduk bersama. Ini kan awalnya kan ada 7. Yang 2 selalu bareng. Nah, berarti 2 orang ini jadi 1 ya. Nah, berarti orangnya sisa 6. Ya, karena siklis berarti dikurangin 1 faktorial. Terus 2 anak tadi sekalipun selalu duduk bersama, mereka boleh tukar tempat, tetapi tetap bareng gitu ya. Nah, tetap barengnya ini karena 2 orang berarti 2 faktorial. Ya, berarti 5 faktorial, 2 faktorial. Berarti kalau kita mau cari 2 anak tidak ingin duduk bersama, itu adalah lawannya. Berarti tinggal dihitung 6 faktorial dikurangi 5 faktorial 2 faktorial. Silakan dihitung sendiri ya ini ya. Saya di sini hanya mengajarkan cara mencarinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu tes berbentuk pilihan ganda terdiri atas 10 nomor dengan 4 macam pilihan jawaban. 4 macam pilihan jawaban itu apa? Misalnya A, B, C, D gitu ya. Gitu, berarti nomor 1 pilihannya A, B, C, D. Nomor 2 pilihannya A, B, C, D. Nomor 3 pilihannya juga A, B, C, D. Ya, dan itu ada 10 nomor. Ya, masing-masing pilihannya A, B, C, D. Nah, artinya slotnya ada 10 ya. Kenapa? Karena ada 10 nomor.
Ya, nomor 1 pilihannya A B C D. Gitu ya, nomor 2 A B C D dan seterusnya. Nah, di sini ketika kalian menjawab nomor 1 ya A, nomor 2 pasti boleh dong jawab A lagi. Ya, berarti ini termasuk permutasi berulang. Atau kalau misalnya di awal di aturan perkalian boleh kembar, boleh dipakai lagi gitu ya. Berarti kamu sudah jawab A di nomor 1, nomor 2 boleh A lagi gitu. Nah, ini kalau normal ya. Sementara di sini soalnya bukan itu, tapi ada di sini peserta tes boleh tidak memilih jawaban. Nah, berarti pilihannya bukan lagi A B C D, nambah 1, yaitu kalian boleh kosong ya. Pilihan kelima kosong ya, boleh nggak menjawab. Jadi misalnya nomor 1 jawab A, nomor 2 nggak jawab, boleh di situ. Terus nomor 3 jawab C misalnya, kayak gitu ya. Nah, berarti pilihannya bukan lagi 4 tapi 5 pilihan ya. Masing-masing ada 5 pilihan. Gitu ya. Nah, berarti totalnya di sini ada 5 pangkat 10. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini ada suatu ruangan terdiri atas 20 pasang suami istri. 20 pasang, berarti artinya ada 40 orang. Ya. Terus 40 orang ini saling jabat tangan. Nah, jabat tangan di sini butuh 2 orang. Ya, karena itu di sini jawabannya harusnya adalah 40 C2. Kenapa pakai kombinasi? Karena A jabat tangan dengan B itu sama aja dengan B jabat tangan dengan A. Ya, berarti 40 C2. Nah, di sini ada syarat lagi. Setiap pasang suami istri tidak boleh saling berjabat tangan. Nah, di situ ada berapa pasang? Yaitu ada 20 pasang. Nah, berarti ada 20 jabat tangan yang tidak diizinkan. Gitu ya. Jadi 40 C2 kita hitung dulu hasilnya. Terus hasilnya itu dikurangin 20. Ya, 40 faktorial dibagi 2 faktorial 38 faktorial, terus hasilnya dikurangin 20. Ya, 40 39 38 faktorial dibagi 2 faktorial 38 faktorial. Oh ya, ini harusnya kalian ngitung sendiri ya, tapi tidak apa-apa, terlanjur saya siapkan ya. Jadi 38 faktorial kita buang, 2 faktorial itu 2 ya, jadi nggak saya tulis lagi faktorialnya ya. 40 bagi 2 20, berarti hasilnya adalah 780 dikurangi 20. Nah, berarti total jabat tangannya 760. 780 itu kalau jabat tangan biasa ya, tidak ada larangan apa-apa. Yang ini ada larangan, yaitu setiap pasang suami istri nggak boleh jabat tangan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 6. Nomor 6, dalam suatu rak buku terdiri atas 3 macam buku, yaitu 4 buku sejarah, 3 buku biologi, dan 3 buku sastra. Ya, berarti total bukunya ada 10, harusnya slotnya ada 10 ya. Saya tulis dulu, slotnya ada 10. 4 3 3 gitu ya. Terus ini buku sejarah semua ya. Buku sejarahnya ada 4. Terus buku biologinya ada 3. Buku sastranya juga ada 3. Nah, terus dibilang buku yang sejenis selalu kumpul jadi 1. Jadi gini ya, ini dianggap 1 buku. Biologi juga sama, kumpul jadi 1, jadi dianggap 1 buku. Ini juga berkumpul jadi 1,
dianggap satu buku ya. Berarti bukunya cuma 3 ya. Kalau pakai aturan perkalian berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Tapi kalau pakai permutasi ini saya terus ya, perkalian. Nah kalau pakai permutasi berarti nulisnya adalah kalau pakai permutasi, pakai faktorial ya, bukan permutasi. Nah kalau pakai faktorial berarti nulisnya 3 faktorial ya. Terus buku sejarahnya di dalam itu kan ada 4 buku. Nah 4 buku ini boleh tukar tempat, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau pakai faktorial berarti nulisnya 4 faktorial dikali-kalikan ya. Biologinya juga sama, ada 3 buku, jadi 3 kali 2 kali 1 berarti dikali 3 faktorial. Yang sastranya juga sama, 3 buku berarti 3 2 1 3 faktorial ya. Kalau penjelasannya pakai ini berarti 3 faktorial yang pertama itu artinya 3 buku. 4 faktorial punyanya sejarah, 3 faktorial punyanya biologi, 3 faktorial punyanya sastra ya. Silahkan dihitung sendiri ya. Next, nomor 7. Ini juga sama, ada 10 buku. Nah berarti slotnya 10 ya. Chester berapa ini? 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Terus dibilang sejarah dan biologi selalu selang-seling. Jadi kalau ditulis ini sejarah dan ini biologi. Begitu ya. Nah kalau mereka selalu saling berselang-seling berarti ini dianggap satu buku gitu ya. Terus buku sastranya ada 3 ya. Nah artinya berarti bukunya bukan lagi 10, tetapi cuma dianggap 4 buku, yaitu 1 buku gabungan dan 3 buku sastra gitu ya. Nah berarti kalau ditulis di sini pakai aturan perkalian, tulisnya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 1 buku gabungan terus 3 buku sastra. Nah sekarang yang di dalam kotak itu buku sejarah dan biologinya saling selang-seling. Sejarahnya kan ada 4, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Biologinya ada 3 kali 2 kali 1 perkalian ya gitu. Terus kalau pakai faktorial nulisnya yang pertama 4 faktorial. Dari mana? Karena gabungan buku sejarah dan biologi sama 3 buku sastra. Saya tulis ya, gabungan sejarah dan bio plus 3 buku sastra ya, makanya 4 buku. Terus setelah itu dikali lagi sama 4 faktorial. Ini punyanya sejarah gitu. Terus dan punyanya biologi 3 buku ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Next, nomor 8. 8. Suatu pengurus organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dipilih dari 5 pria dan wanita. Artinya ada 9 orang yang menjadi kandidat ya. Nah milihnya cuma ketua, sekretaris, bendahara, berarti slotnya 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara. Terus dibilang di sini ada syarat ya.
dibilang sekretaris harus wanita. Nah, berarti itu yang kita kerjain dulu, sekretarisnya. Ya. Sekretaris yang tengah ya, harus wanita. Wanitanya berapa? Ada 4 orang. Terus sisanya bebas. Ketua bebas ya. Bendahara juga bebas. Boleh pria, boleh wanita. Nah, ini kan ada 9 orang. Yang 1 orang sudah jadi sekretaris. Berarti artinya sisanya yang jadi ketua hanya dipilih dari 8 orang. Gitu, terus sisanya lagi dari 7 orang. Oke, silakan diisi sendiri ya hasilnya. Lanjut lagi ya, nomor 9. Nah, nomor 9 mesti kalian bingung ya. Banyaknya susunan bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Ini semuanya harus dipakai ya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, sebelum kita bahas nomor 9, kita bahas dulu soal nomor 10. Nah, ini kalian mesti bisa kura-kura. Disuruh nyusun ulang, kura-kura. Ada 8 huruf, berarti artinya 8 faktorial. Ya, terus kita cari yang kembar. 2 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial yang pertama punyanya K, ini punyanya U, punyanya R, punyanya A. Gitu ya, silakan dihitung sendiri. Nah, sementara yang atas, yang nomor 9, ini caranya sama. Kalau misalnya saya ganti ya soalnya menjadi seperti itu. A, B, B, C, 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 D, D. Harusnya sama ya caranya di sini. Nah, di situ ada berarti ada 8 angka, makanya 8 faktorial. Terus kita bagi dengan yang kembar. Ya, 2-nya muncul 2 kali. Ini punyanya 2. Terus 3-nya muncul 3 kali. Punyanya 3. 4-nya muncul 2 kali. Atau kalau pakai huruf berarti ini B, ini C, ini D. Ya, silahkan hitung sendiri. Ya, berarti nomor 9 dan 10 itu tipenya sama. Satu tipe ya. Oke, next. Soal nomor 11. NP3 sama dengan 4 kali NP2. Kita jabarkan dulu ya. NP3 itu berarti N faktorial dibagi N-3 faktorial. Nah, biasanya kita jabarinnya kan atas sama bawah ya. Ini atasnya dijabarin biasanya gitu. Tapi kita cek dulu yang kanan. Jangan langsung dijabarin ya. Jangan-jangan nanti malah lebih susah gitu. Kita lihat yang sebelah kanan ya. NP2 berarti N faktorial dibagi N-2 faktorial. Nah, sebelum kita jabarkan kita lihat kiri dan kanan. Oh, ternyata sama-sama ada N faktorial. Nah, berarti bisa kita buang. Oke, yang kita jabarkan yaitu N-2 faktorialnya. Kita jabarin. Jadinya 1 per N-2 dikali N-3 faktorial. Berhenti di situ. Yang sebelah kiri tetap 1 per N-3 faktorial. Nah, dari sini ada yang sama lagi ya, yaitu N-3 faktorial. Kita buang. Dari sini kali silang ya. Jadinya N-2 sama dengan 4. Jadi artinya N-nya 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sebelah kanan. N sama dengan 6. Kita substitusikan ke sini. Nah, ini silakan hitung sendiri ya. 15. Kok 15? Aduh, alarm bunyi. Yang berarti 18 C 15. Silakan hitung sendiri ya kombinasinya yang bagian itu. Oke, kita cek lagi nomor 12. Seorang peserta didik diwajibkan mengerjakan 20 dari 30 soal. Nah, mengerjakan 20 dari 30 itu langsung jawabannya adalah 30 C 20.
ya, itu yang normal. Tapi di sini ada soal, ada tambahan. Yang bilangan prima itu wajib dikerjakan. Itu berarti kamu suruh kerja 20 nomor ya. Terus yang prima tuh yang dikerjakan duluan. Sisanya kamu boleh milih. Maksudnya begitu ya. Nah, sekarang kita cek yang prima itu apa aja. Dari 1 sampai 30 ya. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29. Semoga tidak ada yang kelewatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kelewatan. 19. Satu lagi ya. Nah, totalnya ada 10 bilangan. Ini yang wajib dikerjakan. Nomor 2, 3, 5, 7. Nomor satunya enggak wajib, terserah. Itu pilihan. Ya, ini yang wajib dikerjakan. Berarti artinya pilihanmu berkurang karena ada wajib yang dikerjakan ya. Masing-masing kurangi 10. Jadinya 20 C 10. Gitu ya. Oke, cek. Nomor 13. Lanjut lagi. Nomor 13, dalam satu kotak ada 20 lampu. Dibilang 5 rusak. Kalau 5 rusak artinya 15 baik. Tidak rusak. Ya. Nah, kamu punya dalam satu kotak ada 20 lampu, 15 baik, 5 rusak. Terus disuruh ngambil 4. Ya, ngambilnya 4 ya. Terus dibilang ngambil 4 itu ada syaratnya, yaitu maksimal 2 lampu rusak. Ya, maksimal 2. Kamu ngambil 4 bebas so ya. Tapi maksimal 2 lampu rusak. Nah, berarti kemungkinannya bisa 0 rusak. Bisa juga atau ya berarti ya 1 rusak atau 2 rusak. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kamu disuruh ngambil 4, yang 0 rusak, berarti yang baik ada berapa? Ada 4. Ya, dari 4 lampu, yang 1 rusak, berarti yang 3 baik. Terus yang terakhir, dari 4 lampu yang 2 rusak, artinya yang 2 baik. Gitu ya. Sekarang kita lihat ke yang kalian punya. 15 baik, 5 rusak. Ya, dari 5 rusak diambil 0, berarti 5C0. Dikalikan ya. Terus 15 baik diambil 4, berarti 15 C4. Terus kalau atau itu pilihan ya, berarti ditambah. Sama seperti yang jalur tuh ya di catatanmu, contoh 10 kalau nggak salah ya. Ada jalur atas atau jalur bawah, makanya dijumlahkan. Gitu ya. Terus kalau 1 rusak, 3 baik, rusaknya ada 5 diambil 1. Baiknya ada 15 diambil 3. Karena atau ditambah ya. Rusaknya 5 diambil 2, baiknya 15 diambil 2. Oke, silahkan dihitung sendiri ya. Ya, nomor 14 caranya juga sama. 4 orang dipilih dari 5 pria dan 3 wanita. Ya, berarti kalian ada 8 orang dipilih 4 gitu ya. Nah, 8 orang itu 5 pria dan 3 wanita. Terus disuruh milih itu maksimal 2 wanita. Nah, seperti nomor 13, maksimal 2 wanita berarti bisa 0 wanita atau 1 wanita atau 2 wanita. Gitu ya, milihnya 4 ya. Kalau 0 wanita berarti prianya 4. Ya, berarti milih 4-4-4-nya harus pria. Ya, sekarang kalau 1 wanita berarti prianya 3. Yang terakhir kalau wanitanya 2, prianya juga 2. Ya, karena milihnya 4 orang. Nah, sekarang kita lihat datanya di sini. Apa yang dipunya? Prianya 5, wanitanya 3. Nah, wanitanya 3, yang dipilih 0 berarti 3C0. Ya, dikalikan. Prianya 5, dipilih 4. Atau berarti ditambah ya, 3 wanita dipilih 1, 5 pria dipilih 3. Yang terakhir 3 wanita dipilih 2, 5 pria
dipilih 2 gitu ya, silahkan dihitung sendiri. Yang terakhir ini. Nah, ada jalur-jalur seperti itu. Nah, jalurnya secara sederhana kita bagi menjadi 3 ya. Kalau kita lihat sepintas di sini, ada atas, ada tengah, sama ada bawah. Ya, jalur atas yang mana? Yang ini. Nah, itu jalur atas. Berarti 2 kali 2. Dilihat panahnya ya. 4. Oke, jalur tengah agak membingungkan. Kita kerjakan yang bawah dulu. Jalur bawah ini ya. Dari A ke B, dari A ke C. Ya, berarti 3 kali 2. 6. Nah, sekarang kita lihat jalur tengahnya. Awalnya ke sini. Loh, lah kok cabang 2 gitu ya. Jadi dari situ ke sini itu pilihan pertama. Ya, berarti 1 kali 2. Nah, jalur tengah satunya lagi dari sini. Lah kok belok ke bawah gini. Jadi gitu ya jalurnya. Nah, makanya 1 kali 1 kali 2. 2 juga ya. Terus kita jumlahkan, hasilnya 14. Demikian ya penjelasan dari latihan soal gabungan antara aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Ya, jika dirasa terlalu cepat, bisa kalian ulangin sekali lagi dan juga bisa di pause. Ya, selamat belajar. Tuhan memberkati.